bahwa hari ini iklim nilam itu sudah jauh berbeda dengan dulu karena nilam Aceh itu sangat diperlukan dan tidak pernah berhenti diperlukan. Industri parfum di Perancis itu memang sangat tergantung udah. Masalahnya Pak bisa cerita sedikit Pak, bagaimana latar belakang pendirian ARC ini Pak? Kenapa Ya. ada ide ARC gitu kan? ya, jadi awalnya itu saya diminta oleh Bapeda Aceh ya. Bapeda Aceh ada kawan saya waktu itu Pak Dr. Indra, beliau staf ahli di Bapeda. Bapeda ada program untuk membuat dokumen sistem inovasi daerah. Nah, sistem inovasi. Jadi Pak Indra telepon saya minta bergabung Tahun berapa itu Pak? tahun 2015. Sekitar 2015. Nah, jadi kemudian saya ke Bapeda terus disampaikan bahwa kita perlu buat sistem inovasi daerah karena itu amanah undang-undang. Akhirnya kita diminta untuk mempelajari komoditas apa yang bisa kita lakukan inovasi. Waktu itu tim di Bapeda termasuk saya, Pak Dr. Indra, itu memilih 2 komoditas yaitu nilam dan ikan. Oke. Akhirnya dokumen nilam saya yang buat, dokumen ikan Pak Dr. Indra yang buat. Nah, untuk membuat dokumen itu tentu kita keliling seluruh Aceh mempelajari literatur ya. Ternyata setelah saya pelajari nilam itu dahsyat ya. Itu salah satu komoditas yang sejak zaman Belanda sudah ada di Aceh, dibawa oleh Belanda dari Filipina ke Sumatera Barat, masuk ke Sidikalang, masuk ke Tapak Tuan di Aceh. Ternyata dari semua tempat yang ditanam itu yang Aceh punya ini paling bagus, paling bagus. Itu yang menyebabkan kemudian nilam Aceh digunakan di banyak industri ya, di Perancis, di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Akhirnya kita buatlah dokumen itu. Setelah keliling Aceh ya, saya pergi ke banyak tempat, ke gunung-gunung, melintasi sungai, naik gunung, melintasi hutan, ketemu masyarakat, ya bicara dengan banyak orang, mulai dari masyarakat, Pak Kecik, sampai berbanyak pihak, kemudian penyuling, juga saya mempelajari dokumen-dokumen lama yang pernah dibuat oleh NGO, kemudian Ya dulu banyak NGO yang banyak ya membantu. ya itu dokumen-dokumen itu ya, kegagalan di misalnya pabrik di Tenom, pabrik PT Gecis di Losmawe, itu semua jadi pembelajaran. Akhirnya setelah kita dapatkan fakta-fakta di lapangan itu yang demikian tapi yang menariknya sampai dengan sekarang pun, apalagi waktu itu, nilam Aceh itu sangat diperlukan dan tidak pernah berhenti diperlukan karena industri parfum di Perancis itu memang sangat tergantung udah. Masalahnya selain dia bisa mengikat aroma menjadi long lasting, tapi dia juga mengkompos aroma menjadi unik. Sehingga parfum yang telah diterima oleh market internasional itu mereka nggak bisa rubah. Dan itu ada di ciri dalam, khas gitu ya. Nah, di dalamnya ada nilam Aceh. Oke. Kemudian saya buat dokumen. Nah, salah satu rekomendasi daripada dokumen SIDA itu adalah kita perlu kerjasama pentahelix. Pentahelix. Waktu itu belum pentahelix, masih quadruple helix. Pentahelix ini istilah baru kayak sepertinya. Betul. Jadi dulu namanya pertama triple helix ya, tapi waktu kami menyusun dokumen ini kita sudah menamakannya sebagai quadruple helix. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Nah, dari sisi perguruan tingginya kemudian saya lapor ke Pak Rektor. Pak, ini ada dokumen daerah Pak Samsul itu ya? Pak Prof. Samsul waktu itu. Saya lapor ke Pak Rektor, saya sampaikan bahwa ini kita perlu bantu. Nah, jadi setelah saya lapor kepada Pak Rektor, kita perlu support industri nilam ini karena ini adalah komoditas unggulan daerah, juga adalah komoditas ekspor nasional. Jadi Indonesia itu memasok 90% kebutuhan nilam dunia. Jadi karena besar market sekali ya? Besar ya. Karena marketnya juga sangat perlu dengan produk itu, tapi kemudian produksinya menurun ya. Kita mulai dulu ada 16 kabupaten tanam nilam, waktu kami turun itu tinggal 4 kabupaten. Jadi drop karena tata niaganya tidak terjaga. Pak Rektor bersetuju, 8 Desember 2016 didirikan ARC, dan kemudian saya diminta untuk memimpin ARC. Dulu tim kita kecil, tapi hari ini tim kita sudah... Istilahnya apa? Ketua, direktur? Kalau istilah kampus itu kepala ARC. Siri Research Center. Dia secara organisasi itu adalah pusat riset di bawah rektor ya, dikoordinasikan oleh LPPM.
Kemudian sekarang sudah berkembang tahun 2019 menjadi pusat unggulan iptek Oke. untuk nilam Aceh. Itu satu-satunya di Indonesia pusat unggulan iptek yang untuk nilam. Nah, Arsiri sendiri kan bukan hanya nilam sebenarnya, Pak, ya. Tapi ini ARC ini sudah mulai identik dengan nilam. Iya. Ya. Itu apa tidak ada apa mengembangkan ke minyak-minyak yang lain atau untuk sementara nilam dulu lah nih yang lagi prospeknya bagus. Jadi memang ketika di awal kita turun itu atsiri ya. Atsiri itu ada sekitar 200-an macam lah. 40 diantaranya sudah ada trading ya, nasional dan internasional. Nah, nilam itu sendiri adalah salah satu dari atsiri. Tapi kemudian tahun 2019 waktu kita mengusulkan untuk menjadi pusat unggulan iptek nasional, itu atsiri itu sudah ada di Brawijaya. Jadi mereka sudah menjadi PUI-nya atsiri. Waktu itu kita sebenarnya tidak disetujui untuk atsiri ya. Kemudian kami memilih nilam, pusat unggulan iptek nilam. Nah, terjadilah sedikit perbedaan pandangan di Jakarta, tetapi akhirnya karena kita meyakinkan bahwa nilam ini komoditas yang sangat layak untuk dikembangkan, akhirnya disetujui tahun 2019 kita menjadi pusat unggulan iptek nilam. Jadi pusat risetnya adalah atsiri, tetapi pusat unggulannya itu adalah nilam. Jadi ibaratnya nih ini sebuah toko, Ya. etalase yang kita tonjolkan nilamnya. Nah, kami juga sekarang mulai membantu pala, kayu putih, serewangi dan lain-lain. Nah, sekarang kan udah 6 tahun lebih umurnya, Pak, ya. Iya. Udah banyak dapat penghargaan. Mungkin Bapak pun sudah mulai apa ya, senang gitu ya. Iya. Karena jerih payah udah mulai terbayar sedikit-sedikit, ya kan. Nah, dengan di tengah gelombang penghargaan ya, kok saya lihat kan banyak penghargaan itu kira-kira sudah adakah dampaknya terhadap petani-petani nilam di Aceh ini? Iya, jadi dampaknya terasa ya. Kita sekarang mendata ada petani-petani yang sudah mulai menanam nilam itu di 17 kabupaten. Jadi kalau dulu di 2015 itu hanya ada tersisa 4 kabupaten, sekarang ada 17 kabupaten tersebar petani yang kembali mulai menanam nilam. Nah, meskipun tentu ini perlu proses ya, karena menanam itu dia perlu 8 bulan untuk panen, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, kita sekarang punya unit bisnis. Karena ARC itu adalah pusat riset, kami nggak bisa kan membeli minyak nilam dari masyarakat. Akhirnya kita bentuk koperasi. Koperasi ini yang kemudian bermitra dengan beberapa perusahaan, baik nasional maupun internasional. Karena kemitraan inilah kemudian mereka punya kemampuan untuk membeli. Jadi masyarakat sekarang kalau dia misalnya, kami bebaskan dia mau jual kemana itu terserah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mereka mau jual ke ARC ya kita pasti akan tampung. Jadi ARC seperti pengumpul juga sekarang ya? Bukan ARC-nya, tetapi koperasi kita. Koperasi kita menjadi pengumpul. Mereka bukan hanya mengumpulkan minyak nilam, tetapi juga memproses minyak nilam itu menjadi high grade pacoli. Jadi kalau dari masyarakat itu minyak nilam masih kotor ya, masih banyak kandungan logam berat. Itu oleh koperasi itu diproses dengan teknologi molecular distillation and fractionation yang disupport oleh tenaga ahli ARC tentu. Nah, kemudian jadilah fraksi berat dan fraksi ringan. Yang fraksi berat PA-nya itu pacoli alkoholnya itu 60% ke atas itu dijadikan parfum. Yang fraksi ringan dijadikan lain-lain, serum anti-aging, hand sanitizer dan lain-lain. Serum ya. Serum. Jadi ini lagi populer sekarang. Populer nih. Iya. Sekarang ini produk-produk ini dikomersialisasi oleh PT ini oleh koperasi ini sehingga mendapatkan izin edar, rumah produksinya distandarisasi oleh BPOM. Sudah banyak sekali ya. Ya, dan bahkan ada sekarang yang sudah di launching beberapa minggu yang lalu di Bogor. Jadi ada serum anti aging kita itu hasil kolaborasi 3 pihak ya, pemerintah, ARC dan sebuah perusahaan di Cilengsi Bogor. Itu kemudian memproduksi serum anti aging dan diproduksi di sana. Nah, nanti Universitas Syah Kuala mendapatkan share dari hasil penjualan itu. Tentu share ini kita manfaatkan untuk pengembangan riset, untuk pendidikan dan lain-lain. Tadi Bapak katakan pertama awalnya 4 kabupaten, sekarang sudah 17. Apakah ini dari 4 ke 17 ini memang dampak dari ARC? Ya. ARC kan semacam mengkampanyekan itu ya. Betul. Atau memang ada hal-hal lain yang mendukung gitu? Ya. Tentu kan satu karena hal, karena kan kadang-kadang tuh ada klaim-klaim, wah ini karena kami ini makanya ini makin berkembang. Ya. Jadi satu dampak positif biasanya itu bukan karena single faktor, itu pasti karena faktor-faktor yang
berintegrasi ya. Iya. Makanya tadi saya bilang di awal, sekarang pendekatan kita adalah pentahelix, yaitu Oke. kerjasama. ARC itu kan nggak sendiri. Yang saya maksud ada dampak itu sebenarnya akibat kontribusi dari pentahelix ini. Perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan media bahkan sekarang media. Jadi dunia usaha juga mereka sangat berperan kan. Pemerintah juga dengan berbagai programnya itu sangat berperan. Jadi paduan dari inilah membentuk ekosistem yang lebih baik sehingga kemudian orang mulai bersemangat kembali untuk menanam nilam. Dan gitu. dibantu dengan publikasi-publikasi juga. Publikasi oleh media. Dan setahu saya Pak Saifullah suka gitu ya, publikasi ini. Iya, itu kan bagian dari kampanye kita agar masyarakat tahu bahwa hari ini iklim nilam itu sudah jauh berbeda dengan dulu. Karena kalau misalnya saya ke kampung-kampung, ke desa-desa, sebagian masih bertanya, berapa harga nilam Pak sekarang? Saya bilang itu antara 500 sampai 650. Kalau sekali-sekali nanti ada 700. Itu harga internasional sekitar $54. Tapi sebagian mereka bilang, wah kalau belum 1 juta kami nggak mau nanam. Jadi dulu memang pernah 1.200.000 gitu kan, tapi itu terjadi akibat Krismon. 98 ya. Nah, jadi nilai tukar kita kan, kemudian karena produksi yang sangat sedikit juga. Jadi kita perlu sampaikan, kampanyekan ke masyarakat agar mereka menanam nilam kembali. Karena dengan nilai 500, 600 atau 700 itu sudah sustain. Jadi bisnisnya itu bisa berjangka panjang. Itu menguntungkan untuk semua pihak. Baik petani, penyuling, pengumpul, eksportir sampai dengan pedagang-pedagang besarnya itu semuanya menguntungkan. Ekosistemnya Pak ya. Ekosistem. Tidak hanya menguntungkan petani Nah, saja. dulu itu tidak terjaga. Jadi yang bisa mengambil the winners take all. Yang menang ya ngambil semua kan sayang ini. Jadinya yang lain juga nggak peduli kan. Iya. Kamu aja yang. Makanya ARC itu sebenarnya berada memihak kepada semua stakeholders, tidak kepada satu-satu unit usaha. Pernah satu kali datang orang Perancis ke ARC ya, kami bawa ke Gayo, dan kemudian dia lihat lahan yang sudah dibina oleh perusahaan Perancis yang lain. Dia mau ngambil karena kan kompetisi di lapangan ya siapa yang kuat-kuat beli kan. Tapi kami melarangnya. Kami tidak mengizinkan, bukan tidak mengizinkan, tapi kami meyakinkan dia jangan ngambil itu karena itu sudah dibina oleh perusahaan lain. Biarkan, kalau kamu mau ini banyak nih lahan lain. Silakan bina. Akhirnya dia buka lahan baru, bina masyarakat baru. Nah sekarang dua-duanya ini berjalan dan kita senang, kita happy, orang kita pingin masyarakat yang happy. Kalau bisa saya bilang ini semacam social market gitu ya. Iya. Kita berorientasi market juga, orientasi pasar, tapi ada nilai-nilai sosial. Betul. Nah itulah fungsinya perguruan tinggi kan, kita memihak kepada masyarakat kita. Seingat saya sepertinya dari sekian banyak pusat-pusat kajian di perguruan tinggi, ARC ini yang baru lumayan menonjol. Ini bukan memuji nih Pak, tapi ya seperti itu sepertinya ya. Iya, karena ARC lahir itu dari kebutuhan dari bawah. Oke. Kalau pusat riset, saya nggak tahu pusat riset yang lain. Ada juga yang misalnya dari tsunami dulu kan, ada DMRC. ARC sendiri itu lahir dari kebutuhan kan dari hasil kajian tadi, hasil keliling kami. Pusat-pusat riset yang lain biasanya kan tahapannya seperti itu juga Pak, survei dulu, ini dulu asesmen dulu. Iya. Kelebihan lain daripada ini adalah komoditas yang diangkat ARC adalah kebutuhan ekspor internasional, kebutuhan dunia gitu. Real berarti ya? Real. Kebutuhan real. Kebutuhan real, di mana ini jadi uang untuk masyarakat, jadi penghidupan untuk masyarakat. Jadi riset-riset kita sebenarnya adalah riset-riset yang implementatif tuh. Iya, itu dia mungkin kuncinya. Itu kuncinya, bukan riset yang berakhir di paper kan. Iya, biasa publikasi kan. Bukan apa ya, bukan riset yang terlalu high tech gitu, jadi ya mengawang-awang gitu ya, yang cuma dipresentasikan waktu seminar internasional gitu ya. Tapi kalau ini kan cerita di depan orang kampung pun masalah nilam, wah, ngerti, mereka juga ngerti, antusias gitu ya. Nih, omong-omong Pak Saifullah bisa seperti ini itu gimana ceritanya Pak? Nah, jadi kan kami kan sebenarnya itu sama dengan yang lain, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Sekarang udah banyak uang ya? Uang sebagai dosen lah. Oke. Artinya sebagai dosen kami punya 3 tridharma perguruan tinggi, itu kan disupport oleh negara ya. Kita mengajar, kita dapat gaji, kita melakukan penelitian, kita disupport dana penelitian, kita melakukan pengabdian, disupport dana penelitian.
dan ini semuanya berbasis kompetitif base. Ya, kompetitif base, dana penelitian diberikan, itu harus buat proposal, diuji, di ini. Semua dokumen sistem keuangannya harus mengikuti sistem keuangan negara. Kita diaudit, ada BPK rutin itu. Itu mekanisme yang biasa. Dan melelahkan itu ya. Sangat melelahkan. Tapi karena kita ini tidak sendiri, ya, kami di ARC itu selalu mengatakan bahwa kita bukan Superman, tapi kita super team. Ya, kita berhasil. Ada tuh slogannya tim E apa grade E ya? The A team. The A team with A grades. Ya, jadi sebuah tim dengan grade A. Nah, itu yang selalu kita kembangkan karena itu tadi, uang kita nggak punya banyak, kemudian kita nggak punya kekuasaan yang cukup besar, tapi yang kita punya adalah sebuah nilai, yaitu ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat kita melalui sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kalau saya sendiri mana mungkin, ya saya kan cuma bisa di teknik kimia, bibit, pupuk, marketing, itu semuanya kawan-kawan saya yang lain. Jadi meskipun saya yang dapat penghargaan, sebenarnya ini dedicated to our team. To all people ya. Our people. Nah, ini kan sudah maju lah ARC ini kan. Kira-kira kalau menurut Pak Saifullah ini kondisinya udah sampai puncak? Ya. Puncaknya, karena takutnya kalau udah sampai puncak turun sebenarnya. Atau ini masih menuju puncak ini, Pak? Ya, jadi kan kalau kita lihat di misi ARC itu terdefinisi sedemikian rupa di dalam Renstra kita, bahwa kita adalah ingin menjadi pusat riset kelas internasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya ini bukan pekerjaan sehari 2 hari, ini bisa pekerjaan bergenerasi karena ultimate goal-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi selama kesejahteraan masyarakat itu belum tercapai, sebenarnya tugas kita belum selesai. Artinya ini terus-menerus kita harus berjuang, memperbaiki yang kurang, memperbaiki kelemahan. Kita nggak mungkin sempurna kan, dengan segala keterbatasan kita, dengan keuangan kita yang sangat sedikit, yang kami cari uang dari kementerian, dari mana-mana, ya. Kemudian kita laksanakan program-program itu. Yang kalau saya hitung-hitung sebenarnya, ini feeling saya ya, yang udah 7 tahun di ARC, di Nilam ini, yang dilakukan oleh ARC dengan uang yang diterima itu nggak ada ininya, nggak balance, karena sebenarnya untuk kerja yang dilakukan oleh ARC ini, menurut saya ini negara harus menyediakan puluhan miliar. Jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Jauh berpuluh-puluh kali lipat. Tapi kan itu tidak mudah. Untuk mendapatkan satu grant itu aja kami harus berjuang dengan susah payah buat proposal dan lain-lain. Tapi kita tidak menyerah. Ada uang sedikit, kita kerjakan sedikit. Ada uang sedikit, kerjakan sedikit. Sehingga kalau kita lihat dalam sekian tahun ini, hampir semua lini, mulai dari bibit, pupuk organik, biopestisida, penyulingan, kemudian sampai terakhir kita bangun rumah produksi. Sekarang kita punya rumah produksi yang distandari oleh BPOM, dan kemudian itu bisa digunakan oleh masyarakat secara maklon. Jadi UMKM ini yang kami latih, sudah banyak sekali kami latih itu, mereka kan untuk bisa legal produknya harus dapat izin. Untuk dapat izin itu perlu rumah produksi yang terstandar dengan baik, dan itu mahal biayanya. Sampai 500 juta biaya rumah produksi itu. Rumah produksi ini bisa digunakan oleh sehingga masyarakat. UMKM kita itu tidak lagi ilegal. Jadi setiap ada hal yang berat-berat, ya, itu ARC pasti concern di situ, dan itu bottleneck-nya kita coba selesaikan. Dulu ada masalah di bibit, kita turun di bibit. Ada masalah di pupuk organik, kita turun di pupuk organik. Pakar-pakar kita buat pupuk organik, profesor kita buat pupuk organik. Biopestisida juga gitu. Kemudian selanjutnya di penyulingan, kita inovasi ketel penyulingan. Ada masalah di market, kami buat perjanjian dengan internasional, kita buat dengan nasional. Kita ajak untuk bekerja sama. Ternyata internasional, entitas bisnis itu juga mereka sebenarnya perlu bisnis yang sustainable. Sekarang kan tuntutan fair trade, tuntutan traceability segala macam, itu menuntut kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan. Jadi internasional juga perlu dengan yang ini. Nah, inilah yang kita harmonisasikan sehingga kemudian bisa berdampak kepada kebaikan. Jadi ARC sebenarnya masih terus berjuang. Terus berjuang. Nah, untuk regenerasi ke depan itu bagaimana? Karena biasanya gini, kan kita ini problem di Indonesia ini masalah organisasi ya. Kalau sudah yang bagusnya di pucuk pimpinan sudah nggak ada lagi, nanti penerusnya gimana gitu. Lah, jadi di ARC banyak sekali orang ya. Tadi saya sampaikan sekarang di tim saya itu ada 57 orang, profesor, doktor, master, bahkan yang S1 juga, dan sekian banyak orang lain.
Saya sebenarnya 2021 kemarin sudah mengajukan berhenti ke Pak Rektor ketika saya diminta untuk jadi Ketua Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syah Kuala. Saya sudah usulkan 4 nama ke Pak Rektor, kemudian saya akan konsentrasi di Badan Bisnis. Tapi kemudian waktu itu Pak Rektor masih berpandangan bahwa saya perlu melanjutkan dulu ARC ini. Nah, ini tahun ini kembali saya akan mengusulkan lagi tuh ke Pak Rektor ya nama-nama. Tapi kan keputusan itu ada di pimpinan. Dan ARC dengan Badan Bisnis ini 2 organ yang berbeda. Yang satu adalah struktural, yang satu non struktural seperti pusat riset itu ya. Makanya ada juga dekan yang ketua pusat riset. Ada juga misalnya nanti seorang pejabat dekan dia menjadi pusat riset itu. Karena satu struktural satu bukan. Tapi saya sendiri sebenarnya kepingin ini nanti tahun ini kalau bisa kita mulai alihkan. 8 Desember kita ulang tahun nih. Ini hari ini tanggal berapa ya? Udah lewat deh. Udah, kan di Facebooknya Bapak kan ada di Ya, 6 tahun ya. 6 tahun udah. Kemarin ekspor nih lah Mbak ya. Ya. Itu yang mengekspornya Unsia atau bekerja sama dengan pengusaha atau bagaimana itu? Lah itu, jadi unit bisnis yang ekspor. Nah, unit bisnis yang ekspor tadi kita sampaikan kita ada berapa unit bisnis sekarang. Unit bisnis ini sebenarnya masih independen ya. Dia dibentuk itu untuk kepentingan bisnis memang. Berapa ton kemarin diekspor? Itu 3 ton. 3 ton. Ya. Belum sampai 1 kontainer setahu saya. Belum. Karena memang tidak mudah ngumpulin minyak itu ya. 3 ton dilakukan oleh entitas bisnis ini, oleh perusahaan ini yang kolaborasi dengan Perancis ya. Tadi kita udah ada mitra Perancis, mereka yang ekspor. Tapi memang ini ekosistem yang dibangun oleh ARC. Nah, makanya saya minta Pak Rektor yang melepas ekspor itu. Karena perjuangan ini sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Universitas Syah Kuala. Tapi ini semua hitungannya hitungan bisnis. Bisnis ini sendiri nanti memang ada share kepada Universitas Syah Kuala. Ada perjanjian antara koperasi Inopak dengan entitas bisnis ini, ada perjanjian dengan rektor, ada MOU-nya. Jadi ada share. Nah, oleh universitas tentu share itu akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di kampus. Setahu saya kan Pak Saifullah ini dulunya aktivis ya. Ya. Aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Apakah pengalaman selama berorganisasi dahulu itu ikut membentuk Pak Saifullah hari ini, nilai-nilainya, perjuangannya begitu. Karena kok saya bayangkan dari cerita Bapak tadi capek gitu ya. Capek ya. Kalau nggak punya ketangguhan yang ditempa dulu tuh kayaknya mungkin udah kapan-kapan nyerah ya. Lah ya itu betul. Jadi ceritanya panjang gitu ya. Saya kan termasuk seperti banyak orang yang lain itu juga berprinsip bahwa kita tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah. Saya sejak kecil memang kalau misalnya saya kesulitan mengerjakan soal-soal kimia, matematika itu umi saya almarhum itu menyelesaikannya dengan mengatakan beyakin. Jadi saya nggak ngerti bagaimana menyelesaikan matematika dengan yakin kan. Tapi ternyata puluhan tahun kemudian saya menemukan ada sebuah organisasi yang menjadikan kata yakin itu sebagai moto organisasi, yakin usaha sampai. Saya di HMI itu sampai instruktur ya, sampai LK1, LK2, LK3 jadi instruktur, ikut berbagai training. Tapi belum bisa, meskipun tahu makna itu, tapi buktinya itu belum saya dapat. Baru saya dapat itu ketika ngerjain nilam ini. Nah, ternyata keyakinan itu menjaga kita, kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kita jatuh kita bangun lagi karena kita yakin bahwa perjalanan ini akan sampai. Nah, jadi keyakinan itu menjaga energi batin kita. Maka bekerja itu nggak cukup dengan cerdas, nggak cukup dengan keras, nggak cukup dengan ikhlas, tapi juga bekerja harus yakin. Karena yakin inilah yang menjaga bahwa kalau kita nanti dapat godaan, tantangan, kita akan bangun kembali. 1000 kali jatuh, 1000 kali kita bangun. Nah, di organisasi kan kita diajarkan banyak hal ya, termasuk bagaimana manajerial, leadership, itu sangat. Jadi saya menerapkan itu semua selama kepemimpinan ini. Karena nggak punya uang kan kita. Nggak punya kekuasaan juga. Orang itu kan bisa digerakkan dengan 3 hal. Pertama dengan pedang, dengan kekuasaan. Kita nggak punya paksa. Yang kedua dengan uang. Kita juga nggak punya itu. Tapi ada satu lagi nih yang orang bisa tergerakkan, yaitu dengan nilai.
cita-cita bersama. Nah, inilah yang kita bangun nih jadi paradigma di ARC. Masih laku itu, Pak? Laku. Masih. Oh. Laku. Itu kawan-kawan di ARC nggak ada yang digaji loh itu. 57 orang itu. Jadi dari mana mereka ini memang kan kita dosen ada gaji kita. Di proyek-proyek itu proyek-proyek kecil ini sebenarnya ya. Dapat 50 juta, 100 juta dan seterusnya gitu kita kumpul-kumpulin. Nanti ada kegiatan-kegiatan itulah yang membiayai mereka. Perjalanan ke daerah kita biayai. Jadi uangnya itu memang pas-pasan aja. Kalau untuk sejahtera nggak mungkin lah. Nah inilah tapi kita karena nilai itu tadi. Itu cita-cita bersama kita untuk berkontribusi bagi masyarakat kita. Jadi nggak rugi lah ikut berorganisasi ya. Nggak rugi. Kecuali mungkin kalau dia ikut organisasi cuma datang nongkrong-nongkrong. Nah iya, kan jadi tidak banyak ikut, juga seperti itu ya. Tidak ikut berproses di organisasi kan kalau cuma sekedar ikut training semalam 2 malam itu nggak ada, kurang dampaknya. Tapi kita harus ikuti prosesnya. Memang pahit ya. Kita nggak enak tuh, tapi nanti setelah itu baru kita bisa merasakan dampaknya. Dan saya merasakan itu ya bahwa meskipun tidak mudah ya, tetapi itu menjadi bekal kita untuk bekerja. Nah, sekarang ini kan Pak Saifullah pasti banyak followernya nih ya. Banyaklah pemujanya, pengagumnya. Ya. Nah, haternya ada nih Pak? Biasanya di Indonesia ini di mana-mana selalu aja ada hater. Iya, nggak tahu ya. Tapi saya termasuk yang menganggap apapun pandangan orang itu akan berkontribusi kepada kemajuan kita. Jadi saya nggak pernah hard feeling tuh dengan apa. Karena kita terbuka. Kalau bahasa anak sekarang nggak baperan, Pak? Enggak. Malah saya pernah satu kali ya kawan tuh melapor dia dijatuhkan oleh orang. Saya bilang tahu nggak kemarin kita ekspor. Itu sebenarnya kalau istilah nilai ya, kalau kita pakai analogi nilai, belum cukup nilai kita untuk ekspor kemarin. Katakanlah misalnya kalau kita mau ekspor tuh perlu nilai 90. Nilai kita ini masih 70, belum cukup ekspor. Tapi kenapa kita bisa ekspor? Allah mengkonversi negatif-negatif dari orang itu karena kita bersabar, ditambah nilai 20 lagi. Jadi sebenarnya kalau nggak ada orang yang mengkritik dan lain-lain itu nggak bisa kita ekspor. Mungkin kita masih biasa-biasa. Kita biasa-biasa aja. Santai. Justru karena kan Allah bilang itu kalau bersabar terhadap apa itu kita akan ditambahkan ya. Nah nilai 20 lagi itu menurut saya itu karena yang seperti itu. Jadi justru orang-orang yang berpandangan misalnya tidak sepakat dengan kita negatif sama kita, justru gara-gara orang itu kemarin kita bisa sukses. Terpicu. Kemudian juga Tuhan kan punya cara banyak dia. Kalau kita bersabar dan ridho terhadap apapun ya kan itu ibadah yang tertinggi itu ridho itu terhadap ketentuan Tuhan. Termasuk menerima dengan sabar apapun pandangan orang terhadap kita. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan kami pun kan menyadari itu, sangat menyadari. Jadi bagi kita, orang apapun komentarnya tidak ada masalah. Ya, kita akan terus menjawab kritikan dengan prestasi. Kita akan terus menjawab negatif dengan pandangan positif. Karena apa? Karena kerja ini bukan untuk kita pribadi. Bukan malah berbalas pantun ya? Tidak, nggak perlu. Nggak perlu. Ya banyak, tidak ada lah yang tidak luput. Ya, kata dalam ajaran agama kita itu tidak akan ada satu manusia pun yang luput dari tajamnya lidah anak Adam. Betul. Jadi kita harus ridho dengan itu. Dan kalau kita ridho, Allah akan konversi itu dengan sesuatu nilai tambah. Nah, baik, ini udah banyak sekali nih Pak Saifullah ceritakan. Dan mengingat Pak Saifullah juga banyak kesibukan ya. Ini mungkin terakhir nih Pak. Siap. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang nilap, tentang harga, tentang bibit terbaik, tentang kemana mau jual, itu bisa ke ARC Pak? Sekarang kami rutin. Jadi masyarakat dari seluruh Aceh rutin ke ARC, baik itu datang langsung di Darussalam. Di Darussalam. Kantornya ya. Darussalam ataupun melalui WA. Ya, saya hampir setiap hari, tidak setiap hari. Itu menerima WA dari Tenom, dari Butung Ate, dari Nagan ya, dari Sabang bahkan dari Aceh Utara, dari Aceh, dari Gayo, dari mana-mana. Setiap ada masalah memang kita membuka diri. Ya, kami ini dengan kawan-kawan itu istilahnya apa ya? Memang sudah mewakafkan ARC ini untuk kepentingan rakyat kita. Tadi seperti Bapak katakan Bapak melihat bottleneck itu, saya suka dengan istilah itu. Artinya kita to the point ke masalahnya gitu. Karena kebanyakan kita kadang-kadang membicarakan masalah berputar-putar di situ-situ terus kan. Bottlenecknya itu nggak terselesaikan. Nah, tapi ARC
bisa menyelesaikan bottleneck Ya. ya, itu kan luar biasa. Tapi betul seperti kata Nizar tadi ya, ini apa namanya? Ini harus di-maintain ini. Persoalan regenerasi satu hal. Tapi even regeneration is okay, ya, itu nggak menjamin bahwa bisnis ini akan berlanjut. Bayangkan itu, bisnis Nokia, pernah ingat Nokia Iya. yang demikian raksasa aja down, siapa sangka. jatuh, siapa sangka jatuh. Siapa orang terkaya di dunia sekarang? Tesla. Si Elon Musk. Elon Musk ya, Tesla. Itu 16 tahun rugi kan. Iya benar. Jadi bisnis yang dilakukan oleh kita ini, oleh tadi unit-unit bisnis itu memang harus diperjuangkan terus-menerus tuh, seumur hidupnya. Dikelola dengan baik agar ini kemudian berdampak positif kepada ekonomi kita. Iya, ekonomi. Ya. Karena pada akhirnya nanti semua rakyat Aceh ikut merasakan pada akhirnya kan tadi berimpact kemana-mana lah. Ada masyarakat yang sejahtera, dia bisa belanja, kan? Orang-orang jualan dan sebagainya. Baik Pak Saifullah, terima kasih banyak nih. Sudah hadir di sini, sudah mewakafkan waktunya. Anytime. Saya waktu janji itu, mudah-mudahan mau atau tidak. Mau lah, pasti mau. Saya kan kemana-mana pasti mau selama ada waktu ya. Dan capek, betul capek. Tetapi capek itu selesai ketika kita tidur, dah selesai. Nah, mungkin ini terakhir. Kan capek nih, capek secara fisik. Mungkin ada kiat-kiat supaya gimana tahan dari minum jamu atau apa. Kalau presiden kita tuh kan suka minum jahe, air rebus-rebusan itu. Saya kalau dari segi makanan nggak ada sih ya. Tapi kalau misalnya belakangan ini saya disuruh sama kawan-kawan tuh pakai serum anti agingnya ARC. Jadi saya mulai pakai juga itu kan untuk fresh ya kan. Iya. Tapi biasanya itu ya salah satu kenikmatan kita itu adalah ketika kita tidur langsung tertidur. Itu dulu. Jadi begitu pagi itu udah fresh lagi. Jadi capek kita selesai dengan tidur ya. Kan nggak semua orang juga punya kenikmatan tidur kan. Banyak yang nggak bisa tidur kan. Banyak. Anak-anak muda sekarang malah banyak yang nggak bisa tidur. Bisa tidur ya. Kerjaan tahap apa padahal. Iya. Oke. Baiklah Pak Saifullah, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi di Sago TV ini. Baik, rekan Sago TV, terima kasih telah menonton acara ini. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Lapar dan kenyang, aku mengaji jalanan dari pagi hingga petang, membaca tanda-tanda dari malam hingga fajar tiba. Aku